Diceritakan ada sepasang suami istri bernama Jimmy dan Shirley yang sedang membereskan rumah mereka. Tiba-tiba datang sebuah paket yang tertuju untuk Jimmy, tapi ia heran karena di paket itu tidak ada nama pengirimnya. Mereka pun membuka isi paket itu, dan ternyata isinya sebuah boneka ventriloquist yang cukup menyeramkan. Mereka merasa cukup aneh kenapa ada yang mengirim boneka ke rumahnya. Tapi karena dianggap hanya sebuah boneka, mereka pun mengabaikannya dan tidak terlalu memikirkan boneka itu. Karena lapar, Jimmy pun pergi sebentar untuk membeli makanan dan meninggalkan Shirley dengan boneka itu di rumah. Lalu Shirley menaruh boneka itu di atas kasur kamarnya dan menutupnya dengan sebuah kain putih. Lalu tiba-tiba terdengar suara radio menyala dari ruang tamu. Namun saat didekati, suara radio itu langsung mati. Lalu terdengar suara anak-anak dari boneka tadi. Shirley pun mendekati boneka itu. Saat kain akan dibuka, kain itu malah menutupi badannya dan ia langsung terpental jauh ke depan pintu. Saat ia menoleh ke dalam kamar, ia seperti ditarik oleh sesuatu. Tak lama kemudian, Jimmy pun pulang. Ia sangat panik saat melihat bercak darah ada di lantai. Ia pun segera mencari Shirley. Lalu ia seperti mendengar suara Shirley yang berasal dari kain putih di atas kasurnya. Saat menarik kain itu, ia pun kaget setengah mati dengan yang dilihatnya. Di balik kain itu, ternyata Shirley sudah tewas dengan mulut terbuka dan tanpa lidah. Karena di rumah itu Jimmy hanya tinggal berdua dengan istrinya, maka ia pun diinterogasi oleh polisi. Seorang detektif ini bersikukuh menuduh Jimmy yang telah membunuh istrinya. Tentu saja Jimmy menyangkalnya. Jimmy mengatakan kepada si detektif bahwa di tempat asalnya boneka ventriloquist membawa pertanda buruk yang berarti kematian. Tentu saja hal itu tidak masuk akal dan dianggap aneh oleh si detektif. Tapi akhirnya Jimmy dibebaskan karena tidak cukup bukti. Jimmy yang penasaran kembali ke rumahnya dan memeriksa kotak kiriman boneka misterius itu. Benar saja, di sana terdapat daerah asal boneka itu yang ternyata boneka itu berasal dari kampung halamannya yang bernama Ravenspire. Tak menunggu lama, Jimmy pun langsung menuju Ravenspire dengan membawa boneka misterius itu. Sesampainya di sana, kota itu terlihat seperti kota mati. Jimmy pun langsung menuju ke rumah ayahnya. Di sana, ia disambut oleh seorang wanita bernama Ella yang mengaku sebagai istri muda ayahnya. Lalu, Jimmy bertemu ayahnya yang bernama Edward Essen. Hubungan Jimmy dan ayahnya terlihat tidak harmonis, karena sejak kecil Jimmy sudah diusir oleh ayahnya dan ia tidak tinggal di kota itu. Jimmy langsung bertanya tentang cerita hantu Mary Shaw saat ia masih kecil. Lalu, ayahnya mengatakan bahwa itu hanya cerita mitos yang dibuat oleh masyarakat. Setelah itu, Jimmy pergi untuk mengurus pemakaman istrinya. Ia menemui kakek tua bernama Henry yang biasa mengurus pemakaman. Singkat cerita, Jimmy sudah di sebuah penginapan. Sementara ia akan menginap di sana. Saat ia akan tidur, tiba-tiba boneka itu sudah berdiri di hadapannya. Lalu ia melihat sosok wanita tua di dekat jendela. Tapi ketika lampu dinyalakan, semua langsung berubah menjadi normal. Scene berpindah ke kakek Henry yang sedang mengurus mayat Shirley. Namun ia dibuat terkejut melihat kondisi mayat Shirley. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari bawah tanah. Saat ia mengeceknya, ternyata itu adalah istrinya bernama Marion yang ketakutan sambil berbicara sendiri. Ia mengatakan bahwa dia telah datang. Mungkin yang dimaksud istrinya adalah Mary Shaw. Keesokan hari, setelah pemakaman istrinya, Jimmy melihat nenek Marion, lalu ia mengikutinya. Tapi tiba-tiba si nenek malah muncul dari belakang. Di situ, nenek Marion memperingatkan Jimmy akan kehadiran Mary Shaw. Ia juga menyuruh Jimmy untuk menguburkan boneka Mary Shaw. Lalu di tempat itu juga, Jimmy pun menemukan kuburan Mary Shaw. Malam harinya, Jimmy mengambil boneka misterius itu, dan ia melihat ada nama Billy pada leher boneka itu. Jimmy yang teringat dengan kata-kata nenek Marion langsung bergegas menguburkan boneka Billy ke pemakaman Mary Shaw. Setelah selesai, Jimmy kembali ke penginapan. Sesampainya di kamar, Jimmy terkejut karena boneka Billy sudah ada di sana lagi. Dan ternyata itu adalah ulah si detektif yang membuntuti Jimmy sampai ke kota Ravenspire.
Lalu ia mengambil boneka itu karena Jimmy dituduh berencana melenyapkan barang bukti. Keesokan hari, setelah si detektif pergi, Jimmy mengambil boneka itu lagi dan membawanya ke rumah kakek Henry. Di sana kakek Henry bercerita, ketika ia masih kecil, dia pernah menonton pertunjukan Mary Shaw. Tiba-tiba di tengah pertunjukan, ada anak kecil berteriak dan mengatakan kalau pertunjukan yang dimainkan oleh Mary Shaw itu tidak nyata. Lalu beberapa minggu kemudian, anak kecil itu pun menghilang tanpa jejak. Dan tak lama dari itu, Mary Shaw pun terbunuh. Mary Shaw meninggalkan sebuah wasiat, meminta agar dirinya dikuburkan bersama boneka-bonekanya. Selain itu, dia juga meminta agar dijadikan sebuah boneka setelah dia mati. Hal tersebut juga sempat dilihat oleh Henry kecil karena sang ayah dulu juga berprofesi sebagai pengurus mayat. Sejak Mary Shaw dimakamkan, Ravenfell dilanda oleh banyak kematian. Lalu kakek Henry menunjukkan foto-foto orang yang meninggal. Mereka tewas mengenaskan tanpa lidah seperti istrinya Jimmy. Setelah itu, Jimmy pergi ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, ia bertanya apa yang dilakukan keluarga Essen kepada Mary Shaw. Lalu ayahnya menjelaskan bahwa dulu anak kecil yang pernah hilang adalah anak dari adik kakeknya. Karena sang anak tidak ditemukan, keluarga Essen dan masyarakat membunuh Mary Shaw dan mencabut lidahnya. Jadi, masyarakat yang mati tanpa lidah adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Mary Shaw. Mary Shaw membantai semua garis keturunannya. Ayahnya mengatakan dulu dia mengusir Jimmy karena dia ingin melindungi Jimmy. Di rumah kakek Henry, terlihat nenek Marion sedang berbicara dengan boneka itu. Henry yang melihatnya langsung mengambil boneka itu dan menaruhnya di ruangan otopsi. Sementara ia mencari skop untuk mengubur boneka itu. Tiba-tiba kakek Henry mendengar suara istrinya dari ruangan bawah tanah. Ia pun langsung mencari istrinya. Namun bukan istrinya yang ia lihat, melainkan hantu Mary Shaw. Henry yang berteriak langsung dibunuh oleh Mary Shaw. Terlihat hantu Mary Shaw sedang memakan lidah Henry. Dari sini diketahui ternyata jika bertemu dengan Mary Shaw dilarang berteriak. Karena jika berteriak, hantu Mary Shaw akan memakan lidah orang itu, seperti istrinya Jimmy dan kakek Henry. Saat Jimmy akan pergi, dia bertemu dengan si detektif. Si detektif mengatakan bahwa seluruh boneka Mary Shaw menghilang. Si detektif tetap menuduh Jimmy pelakunya. Lalu datang sebuah panggilan dari kakek Henry. Padahal kita tahu kakek Henry tadi sudah tewas. Di telepon, kakek Henry mengatakan menemukan sebuah petunjuk dan menyuruh Jimmy pergi ke teater tua. Lalu Jimmy pun bergegas ke teater tua itu. Ternyata bangunan tua bekas teater itu berada di tengah danau. Dan Jimmy kini sudah memasuki teater tua itu. Lalu ia menemukan sebuah buku dari Mary Shaw yang berisi tentang rancangan membuat boneka yang sempurna. Dia juga melihat berita anak yang dulu pernah hilang. Dan ternyata anak itu memang satu keturunan dengan keluarga Jimmy, yaitu keturunan Asian. Jimmy pun terus mencari kakek Henry, dan ternyata si detektif juga ikut ke sana membuntuti Jimmy. Lalu mereka dikagetkan dengan tirai yang terbuka sendiri, yang ternyata di dalamnya terdapat ratusan boneka milik Mary Shaw tertata rapi di sebuah lemari kaca. Semua boneka pun telah kembali kecuali boneka Billy yang tadi ada di rumah kakek Henry. Lalu si detektif menemukan sebuah mayat yang dijadikan boneka, dan ternyata itu adalah mayat anak kecil yang dulu pernah hilang. Tiba-tiba semua boneka di lemari menoleh ke sebelah kiri. Saat dilihat ke sebelah kiri, ada sebuah boneka yang sedang duduk di kursi goyang. Jimmy pun memanggil nama Mary Shaw, lalu dijawab oleh boneka itu. Ternyata hantu Mary Shaw sedang berdiri di belakang boneka itu dan mengatakan akan membungkam orang yang telah membungkamnya dulu. Jimmy pun bertanya kenapa ia membunuh Shirley istrinya. Lalu Jimmy disuruh untuk mendekat. Setelah mendekat, hantu itu mengatakan bahwa Jimmy bukanlah keturunan Essen terakhir, dan Essen terakhir ada dalam diri Shirley. Berarti Shirley dibunuh karena ia sedang mengandung anak dari Jimmy. Boneka itu pun mengeluarkan lidah panjang dan menjilat Jimmy. Si detektif sontak menembaknya hingga boneka itu menghilang. Lalu boneka yang ada di dalam lemari mulai hidup. Satu persatu boneka itu ditembak oleh si detektif.
Lalu Jimmy pun membakar boneka-boneka itu, namun masih ada satu boneka mayat yang tersisa. Lalu mereka berdua akhirnya lari, namun naas si detektif malah terjatuh karena jalan yang dilaluinya rusak. Seketika hantu Mary Sue langsung membunuh si detektif saat ia berteriak. Jimmy yang terjatuh juga hampir berteriak, namun ia dapat menahannya. Singkat cerita, Jimmy bisa keluar dari teater tua itu, dan ia akan membakar satu boneka lagi yang tersisa, yaitu boneka Billy. Sesampainya di rumah Henry, Jimmy mendapati Henry sudah tewas. Lalu dia bertanya boneka itu ke nenek Marion. Ternyata boneka itu sudah diambil oleh ayahnya. Jimmy pun bergegas ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, ia langsung menemukan boneka Billy. Tapi tiba-tiba hantu Mary Sue muncul dan akan membunuh Jimmy. Tapi beruntung Jimmy langsung membuang boneka Billy ke perapian. Dan hantu Mary Sue pun menghilang. Lalu ia melihat ayahnya sedang duduk sendirian. Karena tak bergerak, dia mendekati dan memanggilnya. Namun ayahnya tetap tak menjawab dan juga tidak bergerak. Saat dia mengecek ke belakang punggungnya, ternyata ayahnya selama ini sudah mati dari lama. Punggungnya berlubang dan di dalamnya terdapat sebuah kayu. Jimmy akhirnya menyadari selama ini Ella yang mengendalikan mayat ayahnya dari belakang. Lalu siapakah Ella sebenarnya itu? Ternyata Ella adalah sebuah boneka sempurna yang diciptakan oleh Mary Sue. Ella jugalah yang mengirim boneka Billy ke rumah Jimmy. Lalu tiba-tiba Ella muncul dari belakang membuat Jimmy kaget dan berteriak. Dan pada akhirnya Jimmy pun juga harus tewas. Dan akhirnya semua keturunan keluarga Eason pun tewas tak tersisa. Lalu mereka pun dijadikan sebuah foto keluarga yang mengerikan. Dan film pun tamat.